Potong rambut itu udah termasuk kebutuhan. Di situ orang potong bisa 1 bulan sekali, 2 minggu sekali kan potong rambut. Jadi bisa buat wadah kita selama pandemi ini. Jadi nggak ada pengaruhnya lah selama pandemi karena orang pasti cukur. Nama saya Rian Hidayat. Saya asal dari Brebes, Jawa Tengah ya. Saya lahir di Brebes 16 Juni 1997. Kesibukan sekarang menjadi barber di Abeng Barbershop ya. Sebelum menjadi barber, saya bekerja di industri ya, manufaktur. Saya kurang lebih bekerja 4 tahun ya sebagai operator. Job desk-nya itu lebih ke material supply ya. Jadi menyuplai barang dari gudang ke produksi untuk kebutuhan produksi. Sebenarnya dari saya masih bekerja di PT pun saya udah ada ketertarikan sih di dunia barber ini. Karena saya juga pecinta seni ya. Jadi saya suka membuat karya-karya, entah menggambar, entah musik, dan di sini saya pengen mencoba yang berbeda gitu kan, membuat karya di kepala orang lain kan. Itu suatu kebanggaan pasti kalau kita bisa melakukan itu. Saya itu belajar di Indo Barber School ya, menemukan iklannya itu di Instagram. Nah, dan di situ saya langsung menghubungi adminnya untuk menanyakan slot kursus di sana. Nah, kursus di sana itu bagus ya, profesional. Saya di sana diajarkan, bukan hanya diajarkan praktek, bukan hanya diajarkan nyukur. Jadi di situ ada teorinya. Saya di situ berjalan 2 hari ya teori. Nah, di situ langsung praktek. Dan prakteknya itu medianya itu langsung ke orang langsung ya. Jadi nggak pakai boneka. Kalau boneka itu kan udah bagus ya tekstur kepalanya itu. Kalau orang kan beda-beda. Kesulitan itu mungkin di awal ya, awal-awalnya aja karena masih belajar kan, belum banyak mengetahui lah hal-hal mengenai potong rambut itu. Ya kan kita harus mengenal jenis-jenis rambut, tekstur kepala juga, pola, terus model-model rambut juga. Tapi ya setelah berjalan jadi bisa sih, nggak terlalu sulit setelah kita jalani itu. Kalau menurut saya sih bisa ya, karena potong rambut itu udah termasuk kebutuhan. Di situ orang potong bisa 1 bulan sekali, 2 minggu sekali kan potong rambut. Jadi bisa buat wadah kita selama pandemi ini. Jadi nggak ada pengaruhnya lah selama pandemi karena orang pasti cukur. Orang yang kena PHK pun pasti bisa lah sebenarnya langsung berpindah profesi ke barber ini. Nah, sukanya itu ya kita ada kepuasan tersendiri sih, karena di situ saya kan suka juga dengan seni. Nah, di situ kita bisa membuat karya di kepala orang lain. Ya puas lah melihat customer suka sesuai dengan permintaan customer juga. Untuk dukanya kadang kita ada ya customer yang rewel lah, belum apa-apa dia udah komplain, baru mulai motong udah marah-marah, udah komplain lah, komplain padahal kita nyukur aja belum selesai. Ya menghadapinya kita sabar aja sih, jangan sampai terpancing emosi, karena di situ kan kita harus profesional ya, jangan kebawa sama emosi. Kita harus edukasi, ibaratnya kalau dia salah ya kita edukasi lah, kita benarkan.
buka usaha sendiri di barbershop pasti pengen ya, kedepannya mungkin buka sendiri entah di kampung atau di kota, pasti buka ya kalau ada kesempatan. Nah, konsepnya itu mungkin lebih ke otomotif mungkin ya. Interiornya itu nanti saya buat nuansa otomotif lah, karena saya suka otomotif juga. Ya, harapannya untuk dunia barber Indonesia ya, semoga semakin maju lah, berkembang, modelnya juga terus update kan, mengikuti barber-barber luar, lebih memperbanyak kompetisi kayak event-event gitu, biar ada perkumpulan antar barber gitu, biar kita saling berbagi juga kan di situ. Untuk teman-teman saya di Indo Barber School sekarang ya, di IBS, semangat ya belajarnya, jangan dibikin main-main gitu, karena nggak semua orang punya kesempatan belajar barber ya, jangan main-main lah, semangat belajarnya, memperhatikan trainernya, serius saat melakukan praktek, lebih dipahami lagi banyak kalau trainer sedang menjelaskan itu.